Menurut Azwar, menyatakan bahwa validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur atau tes dalam melakukan fungsi ukurnya. Berikut adalah rumus uji validitas dengan korelasi persen, di mana R hitung sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat, di mana N adalah jumlah responden, X adalah skor variabel atau jawaban responden, Y adalah skor total dari variabel untuk responden, sigma X adalah jumlah skor dalam distribusi X, sigma Y adalah jumlah skor dalam distribusi Y, sigma X kuadrat adalah jumlah kuadrat dalam skor distribusi X, dan sigma Y kuadrat adalah jumlah kuadrat dalam skor distribusi Y. Pada validitas, kriteria yang digunakan untuk uji keabsahan butir atau penarikan kesimpulan yaitu jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka instrumen dianggap valid. Tetapi, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka instrumen dianggap tidak valid. Reliabilitas berasal dari kata reliability, berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama, diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Rumus reliabilitas adalah RAC sama dengan K dibagi K-1 dikali 1 minus sigma theta B kuadrat dibagi theta T kuadrat, di mana RAC adalah koefisien reliabilitas alpha Cronbach, K adalah banyak butir atau item pertanyaan, sigma theta B kuadrat adalah jumlah atau total varians per butir atau item pertanyaan, theta T kuadrat adalah jumlah atau total varians. Baiklah, saya akan menjelaskan cara menghitung uji validitas dan reliabilitas secara manual menggunakan Microsoft Excel. Di sini telah saya tentukan skor dengan jumlah responden sebanyak 30 orang dan terdapat 71 butir soal. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu mencari Y, di mana Y ini menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, kita blok skor responden 1 dari butir soal 1 sampai butir soal 71, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, hasilnya akan muncul. Nah, untuk mempermudah mencari 29 nilai Y, kita dapat menggunakan cara seperti ini. Blok tabel yang pertama, kemudian setelah kursornya membentuk tanda plus, kemudian kita klik dan kursor kita tarik sampai bawah. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Setelah nilai Y kita dapatkan, kemudian kita mencari nilai sigma XY. Nah, untuk mencari sigma XY ini, kita dapat menggunakan rumus sama dengan kita blok skor responden 1 di butir soal 1, kemudian kita kali. Nah, tanda kali pada Microsoft Excel itu dengan cara klik shift
kemudian angka 8, maka akan muncul bintang seperti ini. Kemudian kita kalikan dengan nilai Y, kemudian enter. Nah, hasilnya akan muncul ini. Nah, untuk mempermudah pengerjaan, di tabel responden 1 itu semua sudah saya cari. Caranya juga sama seperti tadi, kita lihat di sini sama dengan C4 kali BU4. C4 ini merupakan skor responden 1 pada butir soal kedua. BU4 ini nilai Y pada responden 1 yang telah kita cari tadi. Nah, untuk mempermudah, sama seperti tadi, kita klik yang bagian atas responden 1, kemudian kita tarik ke bawah sampai ke responden 30. Nah, kita lakukan hal yang sama sampai ke butir soal 71. Nah, untuk mencari sigma X-nya tidak dapat kita tarik langsung ya, harus dilakukan tabel per tabel. Nah, kita lakukan sampai butir soal ke 71. Nah, setelah selesai sampai butir soal 71, kita jumlahkan sigma X-nya. Untuk menjumlahkan sigma X-nya, kita menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok responden 1 di butir soal 1 sampai dengan responden 30, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, untuk sigma X ini kita dapat langsung tarik kursor. Nah, setelah kita mendapatkan jumlah sigma X, kita mencari X kuadrat. Nah, di sini pada responden 1 itu sudah saya cari semua untuk mempermudah karena ini soalnya sebanyak 71. Di sini pada tabel terdapat nilai 36. Nah, cara mencari X kuadratnya yaitu sama dengan skor responden 1 pada butir soal 1 dikali kuadrat. Nah, hasilnya sama 36, sama seperti tadi, tinggal kita blok dan tarik ke bawah. Hasilnya akan seperti ini. Seterusnya sampai dengan butir soal 71, kita lakukan pengkuadratan. Oke, selesai sampai butir soal ke 71. Kemudian setelah kita mencari X kuadrat, kita akan mencari Y kuadrat. Nah, sebelum kita masuk ke Y kuadrat, kita akan menjumlahkan sigma X kuadrat. Nah, sigma X kuadrat ini kita dapat menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, kemudian blok dari responden 1 sampai dengan responden 2, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, untuk jumlah ini dapat kita tarik sampai ke butir soal 71. Nah, hasilnya, nah kemudian kita mencari Y kuadrat. Nah, untuk mencari Y kuadrat, jumlah tadi kita kuadratkan menggunakan rumus Y sama dengan kita blok Y terus kemudian kali
lagi, kemudian enter, hasilnya seperti ini. Kemudian kita blok dan tarik kursor sampai ke bawah. Nah, kemudian untuk mencari sigma y kuadratnya sama seperti sigma x kuadrat, sama dengan sum buka kurung, kita blok dari responden 1 sampai 2, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Hasilnya sudah kita dapatkan. Kemudian untuk sampai ke rumus ini kita tidak dapat langsung memasukkan nilai, harus kita pecah dulu nilainya. Nah, yang pertama kita cari sigma x. Nah, sigma x ini kita dapat menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, kita blok skor dari responden 1 sampai 30 di butir soal 1, kemudian tutup kurung, enter. Nah, hasilnya 153. Untuk mempermudah pencarian, tinggal kita klik kursor. Setelah mencari sigma x, kemudian sigma y. Nah, untuk sigma y ini rumusnya sama dengan sum buka kurung, kita blok jumlah pada tabel ini, kemudian tutup kurung, enter. Hasilnya seperti ini, 12.795. Kemudian kita mencari sigma x kuadrat. Nah, untuk mencari sigma x kuadrat ini menggunakan rumus sama dengan kita klik sigma x, kemudian kita kali dengan sigma x, kemudian enter. Hasilnya ini, kemudian kita blok dan kita tarik ke samping sampai butir soal 71. Nah, setelah mencari sigma x kuadrat, kemudian kita cari sigma xy. Nah, sigma xy ini tadi kan sudah kita dapatkan, tinggal kita pindahkan saja. Kita gunakan rumus sama dengan, kemudian kita blok pada sigma xy dan enter. Nah, di sini kemudian kita blok, tarik kursor ke samping. Setelah kita dapatkan sigma xy, kemudian untuk nilai sigma x kuadrat sama seperti sigma xy sudah kita dapatkan tadi, langsung kita pindahkan saja sama dengan, kemudian klik pada sigma x kuadrat, enter. Ini kita blok dan kita tarik ke samping. Nah, kemudian untuk nilai n dapat kita gunakan rumus sama dengan, kemudian klik count, kemudian buka kurung, kita klik jumlah responden, kemudian tutup kurung dan enter. N ini hasilnya 30 karena respondennya sebanyak 30. Kemudian kita mencari n sigma xy. Untuk mencari n sigma xy ini kita gunakan rumus sama dengan n nya 30, kemudian kita kali sigma xy, kita klik sigma xy. Nah, agar
rumusnya tidak berubah untuk nilai yang lain, maka kita kunci pada nilai N itu dengan menggunakan $, kemudian kita enter. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita tarik ke sebelah kanan. Nah, kemudian hasilnya akan tampil. Nah, untuk mengunci tadi kita harus menggunakan $, agar rumusnya tidak berubah. Nah, kemudian kita mencari N sigma X kuadrat menggunakan rumus sama dengan kita klik N, kemudian kali sigma X kuadrat. Kemudian sama seperti N sigma XY, nilai N itu harus kita kunci dengan $, agar rumusnya tidak berubah. Kemudian enter, blok, kemudian tarik kursor ke sebelah kanan. Oke, baiklah. Kemudian sigma Y kuadrat. Untuk sigma Y kuadrat ini tadi sudah kita dapatkan, kita pindahkan saja sama dengan kita klik sigma Y kuadrat. Kemudian setelah kita dapatkan rumus tadi, kemudian kita cari N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Nah, gunakan rumus sama dengan kita klik sigma Y kuadrat,
kemudian kita kurang sigma Y kuadrat sama dengan, nah setelah kita dapatkan pecahan-pecahan rumus ini, baru kita dapat mencari nilai Rxy. Nah, di mana rumus untuk mencari nilai Rxy yaitu sama dengan buka kurung, kita masukkan nilai M sigma Xy dikurang sigma X sigma Y, tutup kurung, kemudian kita bagi. Karena rumus Rxy ini menggunakan akar, kita gunakan rumus SQRT untuk akar, kemudian buka kurung, klik nilai N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat, kemudian kali nilai N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Nah, agar rumusnya tidak berubah, maka kita kunci dengan menggunakan dolar pada nilai N Xy kuadrat dikurang Xy kuadrat menggunakan dolar. Kemudian tutup kurung dan enter. Ini hasilnya. Kemudian kita blok dan tarik ke samping. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian setelah nilai Rx kita dapatkan, untuk mencari kriterianya valid atau tidak valid harus kita bandingkan dengan R tabel. Nah, di sini dikarenakan respondennya berjumlah 30, R tabel yang kita gunakan yaitu 0,361. Kita blok, kemudian untuk mencari kriteria valid atau tidak valid pada uji validitas, dikatakan valid apabila R hitung itu lebih besar daripada uji reliabilitas. Di sini saya menggunakan skor yang sama pada uji validitas dengan responden 30 dan pada uji reliabilitas kita langsung mencari nilai
kemudian tutup kurung dan enter. Kita blok, tarik ke bawah. Nah, ini hasilnya. Kemudian setelah mencari jumlah kita, hasil kita jumlahkan semua menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, kita blok, kemudian tutup kurung dan enter. Setelah mencari Y, kemudian kita kuadratkan Y dengan rumus sama dengan blok Y kali Y lagi, kemudian enter. Kemudian kita blok dan tarik ke bawah. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita jumlahkan menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, kita jumlahkan, kemudian tutup kurung, enter. Nah, setelah mencari Y dan Y kuadrat, kita cari X kuadrat. Nah, sama seperti tadi, untuk mempermudah, butir soal 1-71 di atasnya sudah saya ketik, kita tinggal cari sama seperti uji validitas X kuadrat. Sini 36, kita gunakan rumus sama dengan, kita klik responden 1 pada butir soal 1 dikali responden 1 butir soal 1 sama dengan 36, sama seperti tadi. Tinggal kita blok, kemudian tarik kursor sampai bawah, lakukan sampai butir soal 71. Nah, setelah sampai ke butir 71, kemudian kita jumlahkan sigma X kuadrat dengan rumus sama dengan sum buka kurung, kita blok nilai eksponen 1 sampai 30 pada butir soal 1, kemudian tutup kurung dan enter. Kemudian kita blok dan tarik ke samping. Selesai. Setelah kita dapatkan, langsung kita bisa masuk ke rumus, di mana kita harus mencari atau memecahkan dulu rumusnya agar mendapatkan nilainya. Di sini kita cari sigma X. Sigma X sama rumusnya sama seperti validitas, sama dengan sum buka kurung, kita jumlahkan nilai pada butir soal 1 dari responden 1 sampai 30, kemudian tutup kurung, enter. Kemudian kita blok dan tarik kursor ke samping, kemudian kita cari, kita pindahkan sigma X kuadrat yang sudah kita cari tadi, sama dengan klik, kemudian enter dan tarik ke samping kanan. Nah, setelah kita pindahkan, kemudian mencari N, sama seperti uji validitas, kita menggunakan rumus N sama dengan count
N buka kurung, kita blok responden 1 sampai 30, kemudian tutup kurung, enter. Nah, setelah kita mencari nilai N, kita dapat mencari varian. Nah, varian ini menggunakan rumus sama dengan buka kurung 2 kali, kemudian kita klik sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2, kemudian bagi dengan N, kemudian tutup kurung, kemudian bagi lagi dengan N. Nah, agar rumusnya tidak berubah, kita kunci dengan dolar pada setiap N. Kemudian tutup kurung dan enter. Setelah kita dapatkan, kemudian kita blok dan klik kursor, tarik ke sebelah kanan. Nah, setelah itu kita cari sigma varian. Sigma varian ini kita jumlahkan varian tadi dengan rumus sama dengan sum buka kurung, kita klik varian, tarik sampai ke soal 71, kemudian tutup kurung dan enter. Mencari varian total, kita gunakan rumus sama dengan buka kurung 2 kali, kemudian klik jumlah kuadrat, kita kurang Y, kemudian A kuadrat 2, kemudian bagi dengan N, kemudian tutup kurung, bagi lagi dengan N. Nah, sama seperti tadi, N nya kita kunci dengan dolar agar rumusnya tidak berubah, kemudian tutup kurung dan enter. Ini varian totalnya. Kemudian kita cari NS. Nah, NS ini ialah banyaknya butir soal. Nah, kita gunakan rumus sama dengan count buka kurung, kita klik banyaknya butir soal, yaitu 1 sampai 71, kemudian tutup kurung dan enter. Setelah NS, kemudian baru kita bisa mencari nilai R11. Nah, artinya kita masuk ke rumus sama dengan buka kurung 2 kali, kemudian kita klik NS atau K, kemudian bagi buka kurung NS dikurang 1, tutup kurung 2 kali, kemudian kali buka kurung 1 dikurang buka kurung 2 kali, kita klik sigma varian dibagi varian total, kemudian tutup kurung sebanyak 5 kali sesuai dengan buka kurung tadi, sebanyak 4 kali sesuai buka kurung tadi, kemudian enter. Kemudian kita dapatkan hasil 0,98. Nah, setelah kita dapatkan
R11-nya, baru kita bisa melihat kriterianya sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Kita gunakan rumus sama dengan if buka kurung klik R11 jika R11 lebih kecil dari 0,2, tanda petik sangat rendah, tanda petik lagi, if buka kurung klik R11 lebih kecil daripada 0,4, tanda petik rendah, tanda petik, if buka kurung R11 lebih kecil daripada 0,7, sedang, dan if buka kurung R11 lebih kecil daripada 0,9, tanda petik tinggi, tanda petik, kemudian if buka kurung R11 lebih kecil daripada 1, tanda petik sangat tinggi, kemudian tanda petik, kemudian tutup kurung sebanyak buka kurung tadi yaitu 5 kali, kemudian enter. Nah, di sini hasilnya yaitu sangat tinggi.